Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novidianti dengan NIM 19650 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal BFS dan DFS. Nama jurnal Sistem Informasi dan Telematika, volume dan nomor 11 nomor 1 Juni 2020. Judul Sistem Pakar Diagnosis Hama dan Penyakit Tanaman Kopi menggunakan metode BFS berbasis web. Ada beberapa faktor menyebabkan rendahnya kualitas dan produktivitas kopi di Indonesia. Alasan utama permasalahan ini adalah gangguan hama dan penyakit. Sebagian besar petani kopi di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, adalah petani kopi yang tidak terdidik. Para petani masih menggunakan cara tradisional dalam mengidentifikasi hama dan penyakit. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis hama dan penyakit tanaman kopi, untuk mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman kopi. Teknik BFS digunakan. Data terdiri dari 5 hama, 5 penyakit, dan 28 gejala dari hama dan penyakit pada tanaman kopi. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara produsen kopi terbesar yang menempati urutan keempat di dunia. Karena kopi merupakan salah satu hasil pertanian terbesar yang ada di Indonesia, saat ini peningkatan produksi kopi di Indonesia terhambat karena rendahnya produktivitas dan kualitas kopi yang dihasilkan. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas dan kualitas kopi Indonesia adalah adanya gangguan dari berbagai serangan hama dan penyakit. Kurangnya informasi bagi petani kopi tentang jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman kopi menyebabkan banyak tanaman kopi tidak dapat ditangani dengan benar. Metodologi. Data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini berupa jenis hama, penyakit, dan gejala serta deskripsi. Data-data tersebut didapat dari buku Musi Alami Hama dan Penyakit Tanaman Kopi. B. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 2 metode. Pengumpulan data dilakukan agar dapat diolah sebelum proses pembuatan sistem. 1. Studi pustaka. Penggunaan data dilakukan dengan mencari berbagai literatur seperti buku, jurnal, penulisan media internet, atau dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. 2. Wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara atau presentasi. Cara EC praproses sebelum melakukan proses pembuatan sistem. Data yang sudah didapatkan dalam menjadi sebuah tabel keputusan, di mana tabel keputusan merupakan tabel yang berisi relasi atau hubungan antara hama dan penyakit dengan masing-masing gejala program. Dan metode sistem pakar yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sistem berbasis web. Proses searching yang diaplikasikan pada sistem pakar ini merujuk pada pendekatan BFS, sedangkan pembuatan faktor-faktor atau gejala-gejala hama dan penyakit menggunakan konsep CF. Masing-masing pendekatan ini diraihkan berikut ini. 1. Broad First Search atau BFS adalah algoritma yang melakukan pencarian secara top down dari simpul akar hingga ke semua simpul lainnya. Hasil dan pembahasan analisis data-data dan wawancara menghasilkan informasi 5 jenis hama dan 5 jenis penyakit dengan 28 gejala. Untuk data hama diberi kode H dan data penyakit diberi kode P, sedangkan data gejala diberi kode G. Tabel 2 menampilkan daftar kode dan nama hama tanaman kopi. Dalam tabel ini terdapat 5 hama tanaman kopi yang dapat dibagikan dalam sistem pakar. Hama ini merupakan organisme hewan yang telah teridentifikasi sebagai pengganggu tanaman kopi. Singkat masing-masing hama didirikan sebagai berikut. Ini tabelnya. Kesimpulan. Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa metode BFS dapat dijadikan sebagai penyelesaian untuk mencari solusi. Karena faktor CF dapat digunakan sebagai teknik pembuatan gejala dan perhitungan tingkat keyakinan. Sistem pakar dapat memberikan nilai keyakinan diagnosis hama dan penyakit berdasarkan fakta dan pengetahuan yang dientry ke dalam sistem. Untuk DFS, nama jurnal Sistem Informasi Berkembang dan Intelijen Bisnis, volume dan nomor volume 02 nomor 01 2021. Judul Sistem Informasi Berkembang dan Penjalan sidang skripsi dengan metode DFS pada jurusan Teknik Informasi Universitas Negeri Surabaya. Apabila penjalan sidang skripsi adalah hal wajib bagi setiap kepala program studi di jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Dalam memenuhi kewajibannya membuat jadwal, seringkali kepala program studi mengalami kesulitan menyesuaikan jadwal antara dosen pembimbing dan dosen penguji dikarenakan padatnya jadwal mengajar dan jadwal sidang yang dimiliki setiap dosen. Banyaknya jadwal tersebut mengakibatkan bentrokan jadwal sehingga dirasa menyulitkan baik bagi pihak yang
terlibat seperti dosen pembimbing, dosen penguji maupun mahasiswa yang bersangkutan pada penelitian ini bisa menggunakan metode DFS untuk mengoptimalkan pencarian jadwal yang kosong di antara dosen yang terlibat dan menyimpan setiap solusi yang ditemukan sehingga dapat memberikan beberapa rekomendasi jadwal yang tidak bentrok kepada kepala program studi. Pendahuluan jumlah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Surabaya terus bertambah seiring dengan pesatnya pembangunan yang sedang dilakukan. Untuk mendapatkan gelar sarjana, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah kelulusan seperti seminar profesional dan sedang akhir skripsi setiap program studi dan dosen di Negeri Surabaya yang memiliki cukup banyak mahasiswa akan dihadapkan pada sebuah permasalahan setiap periode pendaftaran sidang profesional dan sidang skripsi. Metodologi penjadwalan adalah sebuah proses pembagian waktu yang direncanakan sesuai dengan urutan kerja yang memenuhi syarat. Jadwal diatur sedemikian rupa sehingga menjadi terperinci dan dapat membantu mengatur waktu dari sebuah kegiatan. Rumit atau mudahnya penyusunan jadwal bergantung pada syarat yang harus dipenuhi dan jumlah elemen yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah jadwal. Penjadwalan juga dapat diartikan sebuah proses mengorganisir, memilih dan menentukan waktu serta sumber daya yang ada sehingga menghasilkan luaran sesuai dengan tujuan. Hasil pembahasan untuk menemukan solusi berupa rekomendasi jadwal sidang yang tidak bertabrakan dengan jadwal mengajar dan menggunakan metode DFS. Penulisan akan menjabarkan proses pencarian solusi dari manual A. Pemilihan data-data yang digunakan dalam proses pencarian jadwal sidang adalah data jadwal mengajar dosen dan data jadwal sidang. Dalam penulisan ini terdapat aturan di mana rekomendasi jadwal tidak boleh bertabrakan dengan jadwal mengajar dan jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh kepala program studi. Untuk memulai simulasi pencarian, misalkan dosen yang akan terlibat dalam sidang adalah dosen A, B, dan C. Jadwal mengajar dosen A, B, dan C dipresentasikan oleh tabel di bawah ini. Satu jadwal mengajar dosen A, misalkan jadwal mengajar dosen A sebagai berikut. Ini hasilnya. Dari tabel 1 data dimodelkan sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk pencarian solusi. Hasil dari pembahasan tabel jadwal mengajar adalah sebagai berikut. Ini tabel kedua. Untuk kesimpulan, rekomendasi jadwal sidang yang dihasilkan oleh pencarian solusi metode DFS secara dapat memudahkan kepala program studi menemukan jadwal terhindar dari risiko bentrokan dengan jadwal mengajar para dosen. Metode DFS pada dasarnya adalah metode pencarian jalur tercepat yang jika diterapkan pada sistem informasi rekomendasi penjadwalan sidang skripsi, penggunaan akan cukup efisien dimulai dari penggunaan memori yang sedikit sehingga solusi dapat ditemukan. Untuk perbedaan di dalam jurnal BFS menjelaskan tentang sistem pakar diagnosis hama dan penyakit tanaman kopi dalam metode BFS. Kalau DFS dia menjelaskan tentang rekomendasi penjadwalan dan skripsi dengan metode DFS. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih.